Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya pelajaran ilmu fikih STI Al-Amar kelas 1A dan 1R ya. Hari ini untuk online kita bicara tentang madhab dalam agama dan contoh konkret pemahaman dan para madhab itu mengambil hukum. Pertanyaan yang besar adalah kenapa bisa berbeda dan kenapa bisa hasilnya tidak sama. Madhab itu adalah pemahaman para alim ulama yang cara pengambilannya dan dalil-dalilnya walaupun sama hasilnya berbeda. Letak perbedaannya kenapa dan di mana, mari kita lihat. Perbedaan mazhab yang sampai sekarang itu kan ada 5. Sekarang tadinya ada 4 yang besar, ada Imam Syafi'i, Hambali, Maliki dan Hanafi. Sekarang ada Adz-Dzahiri dan kita kenal kitab-kitab itu dalam kitab Bidayatul Mujtahid atau Kifayatul Akhyar, itu menjelaskan tentang perbandingan madhab, sehingga kita pernah melihat namanya kitab Madhahibil Arba'ah, itu 4 madhab di dalamnya untuk kaidah-kaidah fikih ya. Demikianlah perbedaannya, kenapa berbeda, dan kita lihat contoh yang kontemporer adalah nikah poligami dan nikah beda agama. Kan? Bagaimana para alim ulama memahami tentang konsep ini? Konsep nikah udah jelas, itu adalah pintu gerbang biar halal gitu ya. Ada waktunya dengan akad antara laki-laki perempuan, kemudian ijab qabul dan disaksikan dengan saksi, 2 saksi. Ini perbedaan syarat rukun. Perbedaan itu ditentukan oleh para madhab tadi, para alim ulama. Pertanyaan besarnya, kenapa berbeda dalam menentukan syarat rukun padahal ayatnya sama? Jawabannya adalah karena mereka berbeda dengan pemahaman hadis-hadis yang digunakan dan metodologi. Seperti misalnya ini ada kasus seorang perempuan yang sudah pernah nikah atau janda. Tatkala nikah lagi itu dia kalau Imam Syafi'i dan lain sebagainya itu harus ada saksi, sedangkan yang lain mengatakan boleh dengan sendirinya, saksinya itu sendirinya karena dia merdeka, sudah pernah gitu. Nah ini hadisnya ada. Kalau as-sayyib itu dia ahakku binafsihima, sayyib itu janda. Kalau al-bikr ya, kalau yang masih perawan, sumtuha ridauha, jadi diamnya itu karena dia nggak berani ngomong, diamnya itu ya menerima, dan masih harus ada wali. Ini perbedaan-perbedaan demikian tidak di dalam akidah tetapi dalam furu'iyah. Poinnya yang ingin saya jelaskan adalah bahwa fikih itu merupakan hasil ijtihad para alim ulama merujuk kepada dalil. Kalau dalilnya memang satu, tapi kan pemahamannya yang berbeda. Maka fikih itu adalah al-fahmu, pemahaman hasil ijtihad para alim ulama. Coba kita lihat, ini minta maaf karena tulisannya kalau dijadikan PowerPoint kurang begitu bagus ya. Ini perbedaan dengan hukum Imam Syafi'iyah, kemudian Maliki tentang arti nikah. Kita lewat saja. Mana dasarnya? Dasarnya satu ini. Tulisannya juga pecah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fankihu, maka nikahilah. Makawinilah kalian semuanya, itu domir antum. Fankihu, dan itu fi'il amr, perintah, dan perintah adalah wajib. Ma taba lakum, yang wanita yang kamu senangi, minan nisa,
wanita, masna 2, sulasa 3, ruba 4. Ini perintah awalnya. Jadi fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah, kalau nggak mampu adil dan satu saja. Jadi perintah awalnya 2, 3, dan 4. Fangkihu adalah fil amr dan itu hukumnya wajib. Nah, tatkala menentukan wajib itu syarat-syaratnya apa? Para ulama kan menentukan dengan hadis, dengan kaidah fikih, usul fikih, dan metodologi wajibnya sampai di mana dan syaratnya apa saja. Maka ini berbedanya di situ. Kalau ayatnya ini kan satu nih, tapi pendapat hasil akhirnya fikihnya adalah ada yang mengatakan wajib yang pertama karena apa, mampu dia, kemudian kuat lahir batin. Kalau yang sunnah itu ada bagian syaratnya, kemudian bisa mubah juga, boleh ya boleh tidak. Ada makruh, semangatnya kuat tapi untuk beban belanja ya kurang mampu, dan haram ini tidak mampu, dia tidak mampu lahir, tidak mau bantin, ya sudah. Ini definisi perbedaan hukum ini disesuaikan hasil madhabil arba'ah pada madhab yang berbeda dengan hasil. Nanti bisa dilihat ya di makalah yang saya kirimkan di bawah. Nah, ini kemudian berikutnya hukum perkawinan beda agama. Beda agama di Undang-Undang Indonesia sudah dijelaskan pasal 1 tahun 1974. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara orang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan bentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketentuan masyarakat. Ini untuk negara Indonesia ya. Ada kompilasi hukum Islam, tidak terlalu mengatur itu. Yang penting dia tercatat dalam catatan sipil pemerintahan. Nah, sedangkan keagamaan diserahkan kepada agama masing-masing. Sekarang ayatnya, wala tangkihu al musyrikat hatta yu'minna. Jangan kamu menikahi wanita dan musyrik sebelum mereka beriman. Nah, catatan musyrikat ini dalam ayat Al-Qur'an adalah musyrikat. Nah, sekarang kalau orang yang beda agama dia tidak disebut dengan musyrik. Apa musyrik juga itu? Dia seperti Nasrani, Yahudi, kemudian Buddha, Hindu. Nah, catatan inilah berbeda para madhab. Ada yang mengatakan Imam Syafi'i kalau itu kaum Nabi Musa dan Nabi Isa, dia boleh menikah. Itu disebut dengan ahlul kitab. Hanya itu. Dan kalau Hambali, yang penting dia percaya dari satu nabi. Nah, kalau misalnya yang lain, yang sekarang, yang penting punya kitabnya, disebut ahlul kitab. Perbedaan definisi ini akan membedakan hasil apa yang disebut dengan musyrikat, apa yang disebut dengan ahlul kitab. Kalau ayat Al-Kitab Anda ini di surat Al-Baqarah ayat 221, dan itu terkhususkan dengan ayat Al-Maidah ayat 5. Hambali Syafi'i itu mengatakan umat Nabi Musa dan Isa serta Bani Israel itu yang dibolehkan untuk menikah, tersebut dengan ahlul kitab, bukan musyrikat ya. Kemudian Hambali, siapa yang mempercayai salah satu nabi, ya diutus dari Allah. Kemudian ulama zaman sekarang kontemporer adalah mengatakan siapa yang percaya kepada nabi dan mempunyai kitab, ya disebut dengan ahli kitab. Kalau musyrikat sudah jelas ya, musyrikat tidak bisa nikah dengan kita umat Islam, laki-laki muslim, dan itu tidak bisa campur. Sedangkan ahlul kitab ada yang membolehkannya. Catatan yang dari saya adalah begini. Di dalam fikih yang dibaca fikih Imam Syafi'i, kalau laki-lakinya mukmin, perempuannya ahlul kitab itu boleh. Tapi dibalik, kalau perempuannya mukminah, laki-lakinya ahlul kitab itu tidak boleh. Nah, ini dalam fikih madhab Syafi'i. Alasannya adalah laki-laki akan berkuasa untuk mengajak istrinya memegang agama yang dianutnya. Demikianlah ada permasalahan yang krusial di zaman sekarang dengan adanya gadget, informasi yang langsung, kemudian bisa berkomunikasi dengan lawan jenis instan dan sebagainya. Akhirnya agama bisa tembus lintas antar agama. Akhirnya tatkala jadi pernikahan dipertanyakan ya agamanya masing-masing atau harus ngikut agama yang suaminya. Akhirnya banyak yang seorang
lawan jenis masuk agama lain karena ingin menikah. Perbedaan pendapat para alim ulama untuk menjawab masalah dalam fikih itu perbedaan pemahaman terhadap penafsiran ayat. Yang kedua, landasan hadis yang berbeda. Yang ketiga, metodologi yang digunakan berbeda. Yang keempat, kondisi dan keadaan. Dan kelima, sifat furu'nya bukan akidah. Dan lain sebagainya. Dan terakhir, untuk lebih jelasnya kalian download makalah dari saya, kemudian pelajari, dan tugasnya membuat resume tentang nikah beda agama. Bagaimana menurut Anda? Tampilkan dalil dan alasan yang jelas. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.